Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita akan melanjutkan membuat aplikasi berbasis web sederhana menggunakan PHP MySQL dan Bootstrap part 2 ya. Jadi lanjutan dari kemarin ya. Ini yang part 2-nya nih ya. Oke. Nah, kali ini kita akan membuat 3 file ya. Sebelumnya kita akan men-setting dulu tempat penyimpanan di HTDocs. Setelah itu kita akan membuat sekitar 3 file ya. Yang pertama adalah file menu.php, kemudian index.php dan koneksi.php. Nah, jadi gitu kira-kira teman-teman. Jadi kali ini langsung saja kita coba untuk praktikumnya ya. Jadi yang pertama harus dilaksanakan, jangan lupa yaitu menyalakan modul Apache dan MySQL-nya ya, sehingga di sini berstatus running atau sudah menjadi warna hijau seperti ini. Oke, langsung saja kita siapkan dulu tempat di HTDocs-nya ya, di C, SAM, kemudian HTDocs. Nah, kita buat file baru ya, atau folder baru dengan nama folder kita bikin app, misalkan app barang begini ya. Jadi ini adalah folder untuk menyimpan semua file-file yang akan kita buat selama praktik ini dilaksanakan ya. Jadi nanti semua akan tersimpan di app barang ini. Oke, langsung saja kita bikin file baru ya. Kita pakai editor Notepad. Kita pakai di sini Sublime Text 3 ya. Kita buka folder dulu ya, supaya nanti untuk pengalamatan dan penataan filenya lebih nyaman, lebih mudah. Nah, ini kita select foldernya. Nah, kita mulai bikin folder baru di sini dengan nama menu ya. Menu, kita bikin menunya dulu. Oh ya, sebelum itu teman-teman juga harus download dulu di Bootstrap ya. Di Bootstrap, teman-teman download di Bootstrap untuk CSS-nya ya. Untuk CSS-nya supaya nanti kita tidak perlu banyak-banyak untuk melakukan desain di HTML-nya ya. Jadi kita ke getbootstrap.com, kemudian kita klik example ya, kemudian kita download contohnya. Oke, setelah itu kita tunggu proses downloadnya. Oke ya, kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Setelah itu baru nanti kita cari script CSS-nya untuk navbar atau script template-nya untuk navbar. Nah, contohnya nanti kira-kira akan seperti ini ya. Jadi ini ada top bar, ada menu di sini, nanti kita akan isi menu-menu, menu data barang, data petugas dan lain sebagainya. Nanti ini di sini kita kasih judul aplikasinya, aplikasi persediaan barang. Nah, kemudian nanti untuk dashboardnya ada di bagian sini. Kemudian di bagian sini juga ada kolom untuk pencarian ya, pencarian data. Nah, ini nanti kita kira-kira akan membuat yang seperti ini gitu. Nah, oke, downloadnya selesai, kita buka langsung. Oke, masih opening ya teman-teman, kita tunggu. Nah, ini adalah semua example, semua contoh dari Bootstrap yang sudah kita download ya. Jadi kita ekstrak dulu teman-teman. Kita ekstrak all. Oke ya, jadi sudah terekstrak dan ini adalah isinya teman-teman. Di sini ada banyak sekali ya, ada banyak sekali contoh atau template. Nah, teman-teman tinggal pilih. Kita tadi akan pakai yang navbar static. Nah, kita akan pakai ini navbar static.css. Oke ya, kita copy kedua file ini. Kita taruh di HTDocs yang di folder kita yang namanya app barang tadi. Kita paste di sini. Nah, oke.
Kemudian kita kembali lagi ke Sublime Text atau editornya teman-teman, bisa pakai Notepad++, bisa pakai Sublime Text juga atau pakai Visual Code, terserah ya teman-teman, atau yang lainnya bebas ya. Nah sekarang kita bikin menu ya, kira-kira seperti ini nanti. Oke, langsung saja kita percepat. Oke, kita bikin scriptnya ya, kita panggil library CSS-nya kelas. Oke, kita simpan dulu ya supaya nanti ketika terjadi data hilang atau yang lain kita masih aman ya. Menu.php ini ya, kita save. Nah oke, body class navbar ya, kita karena pakai navbar kita panggil kita pakai yang dark. Kita pakai dark, kemudian backgroundnya juga dark. Oke, kemudian kita panggil lagi oke ya. Jadi ini kita bikin untuk ininya si nama aplikasinya ya, yang akan tampil di navbar nanti. Oke, jadi ini nanti kita panggil atau navbar brandnya ya, nama brandnya atau nama logonya, atau yang paling sebelah kiri ya, itu kita berikan link ke indeks PHP. Jadi ketika diklik itu akan kembali lagi ke indeks. Nah dengan caption atau tulisan atau label ya, ini persediaan barang, atau misalkan app persediaan barang. Nah gitu ya. Kemudian kita bikin buttonnya ya untuk navigasinya ya, kita panggil button class navbar toggler, type-nya button, data targetnya ini jadi seperti ini. Navbar collapse.
area expand, kita beri false. Application. Oke. Kemudian kita kasih span class navbar toggle icon. Nah, jadi seperti itu. Kita tutup span-nya. Oke. Kemudian kita tutup button-nya. Oke. Oke, kemudian kita bikin untuk menu-menunya ya. Kita bikin kontainer untuk menu-menunya. Div class collapse navbar collapse. Oke, seperti ini. Nah, ini sekarang kita bikin menu-menunya ya teman-teman. Ini untuk masuk ke menu petugas nantinya ya. Kemudian jadi begini, ini adalah sebuah kontainer ya. Kontainer untuk navbarnya. Kemudian kita berikan UL dan LI di sini ya, UL dan LI untuk memberikan link atau link kepada menu-menu yang akan kita bikin. Nah, kita akan bikin sekitar 5 sampai 6 menu ya. Ada sekitar 5 sampai 6 menu. Jadi kira-kira seperti ini, kita tinggal copy paste saja teman-teman supaya mempersingkat waktunya. Oke, ini kita ke barang.php ya, nanti akan masuk ke file atau ke bagian CRUD untuk barang ya. Oke, kemudian kita paste lagi. Ini untuk pelanggan. Teman-teman jangan lupa untuk penulisan huruf besar kecilnya ya, karena nanti akan sangat berpengaruh terhadap codingan teman-teman ya. Nanti kalau memang huruf besar kecilnya ngasal itu nanti akan error ya. Jadi seperti ini, karena ini adalah nama file ya yang akan dipanggil, karena kita pakai fungsi ref ya. Ini adalah nama file pelanggan.php, di sini huruf kecil. Jadi nanti ketika kita membuat file, nama filenya juga harus huruf kecil, sama seperti waktu di part 1 ketika kita membuat struktur database itu ada yang diawali dengan huruf besar gitu teman-teman ya. Oke, setelah pelanggan kita ke supplier.
supplier, ini untuk menu ke supplier juga. Supplier, kemudian untuk loginnya ya, untuk loginnya. Ini untuk ini barang masuk dulu lah. Barang masuk kita berikan gini, kemudian satu lagi untuk yang barang keluar. Untuk barang keluar, oke, jadi begini. Kemudian kita tutup ya teman-teman. Kita tutup UL-nya. Kemudian kita bikin form dulu. Form class-nya kita ambil form yang inline. Ini yang untuk pencarian tadi ya, yang sempat kita bahas waktu di halaman webnya Bootstrap ya. Di halaman Bootstrap itu ada tombol pencarian di sebelah paling kanan. Search placeholder-nya ya. Labelnya kita beri search juga. Oke. Kemudian button untuk tombol search-nya. Tagnya submit. Tagnya submit. Kemudian ini search ya untuk labelnya. Oke, terus kita tutup formnya. Kita tutup formnya. Kemudian div-nya belum. Oke. Kemudian jadi kira-kira begini teman-teman ya. Kita simpan, kemudian kita coba dulu di sini, kita panggil localhost /app barang ya, nama folder yang ada di htdocs kita, kemudian menu.php. Nah ini ya, jadi seperti ini. Nah ada yang belum ya. Oke, kita download Bootstrap-nya dulu teman-teman. Kita download Bootstrap-nya ya. Tadi kelupaan.
Oke, kita copy, kita bawa ke htdocs app barang, kita paste di sini ya, kemudian kita rename menjadi Bootstrap. Oke, nah di dalamnya ada CSS, library CSS dan JS-nya. Oke guys ya, jadi kita tinggal melakukan pemanggilan awalan ya untuk di headnya, untuk memanggil file-file yang ada di Bootstrap yang sudah kita download barusan ya, yang ini. Nah, kita bikinkan seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah awalan atau bagian header ya. Jadi ini untuk memanggil file-file yang sudah ada di folder Bootstrap seperti ini. Jadi link ya, seperti ya, link ref, kemudian Bootstrap CSS bootstrap.min.css, style sheet ini juga sama. Nah, yang ini link relnya secara canonical ini akan diambil secara online di getbootstrap.com. Example kita pakai navbar static. Nah, jadi ini ya, jadi tinggal teman-teman contoh aja scriptnya. Sekarang kita save, kita coba refresh F5. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini untuk bootstrapnya sudah berhasil di load ya dengan baik, tinggal kita rapikan aja. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Sekarang kita untuk file menu ini sudah beres ya. Sekarang kita bikin file indeksnya teman-teman. Jadi sama caranya seperti tadi, kita file new ya, kita bikin file indeksnya ya. Ini sudah beres. Sekarang kita bikin file index.php. Nah, file index.php ini adalah sebuah file ya yang nantinya akan kita pakai untuk sebagai dashboard ya, halaman utama daripada si si aplikasi kita ya. Kemudian yang pertama kita copy ini, kita paste di sini, kemudian ini kita beresin dulu. Oke, nah sekarang kita simpan dengan nama index.php teman-teman, index.php. Nah, oke, kita save. Kemudian di bagian body kita sudah bisa mulai untuk membuat scriptnya. Nah, yang pertama kita harus panggil menunya dulu teman-teman. File menu.php yang sudah kita bikin barusan itu kita panggil menggunakan bahasa PHP. Nah, ini supaya kita tidak melakukan coding ulang teman-teman ya. Kita tidak perlu melakukan coding ulang untuk menunya. Jadi supaya navbar menu yang ini itu selalu terpanggil ya, selalu terpanggil ketika kita masuk ke halaman indeks teman-teman ya, dengan menggunakan script ini ya. Ini jadi sebanyak ini ya, sebanyak file ini sekitar 56 baris ini sama seperti kita copy kemudian kita paste atau kita paste di sini. Nah, kita bisa persingkat dengan melakukan pemanggilan ya, dengan menggunakan sintaks atau script PHP require one kemudian nama filenya. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan untuk membuat dashboardnya. Oke, kita bikin kontainernya dulu. Ini sama seperti yang ada di tutorial atau di example-nya si navbar statis ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dokumentasinya.
Oke, kita berikan judul pakai heading 1 ya. Kemudian kita bikin paragraf. Kita bikin paragraf, tulisannya misalkan aplikasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQLi gini, PHP MySQLi dan Bootstrap. Nah, misalkan begini ya teman-teman. Ini suka-suka sih teman-teman, mau pakai model apa bebas ya. Oke, kira-kira seperti ini untuk judul awalnya. Oke, kita coba kita simpan ya di indeks. Kemudian kita panggil. Apakah berhasil? Nah, ini ya teman-teman. Jadi menunya sudah otomatis terpanggil nih teman-teman ya. Navbarnya ini ya. Navbarnya ini sudah otomatis terpanggil. Untuk searchnya coba kita hilangkan dulu teman-teman supaya tidak ganggu, karena fungsinya ini akan kita berikan di akhir, di belakangan. Jadi kita matikan aja dulu. Oke, kita simpan. Nah, ini cara untuk mematikan sintak ya atau script. Kita pakai tanda seru, strip, kemudian ditutup di bagian akhirnya juga strip. Ini supaya tidak kita hapus, karena nanti fungsinya akan kita pakai lagi. Jadi kita matikan aja. Nah, cara mematikannya begini. Kita simpan. Coba kita refresh. Nah, ya. Jadi seperti ini supaya lebih rapi. Nanti kita akan perbaiki sekalian untuk memberikan fungsi-fungsinya. Nah, ini adalah halaman indeks atau halaman dashboard yang akan kita pakai setiap kali kita buka ya, karena ketika kita masuk seperti ini, ketika kita panggil localhost app bareng, maka kita akan otomatis diarahkan ke indeks, yakni ke dashboardnya ini yang kita buat. Sementara kita akan bikin seperti ini dulu. Nah, sekarang kita akan membuat file yang ketiga teman-teman, yakni file koneksi. File koneksi ini adalah sebuah file yang akan menghubungkan antara sintaks yang kita bikin atau script yang kita bikin di sini dengan database yang kita buat kemarin, yakni di localhost phpMyAdmin ya. Kita akan koneksikan database yang kita bikin kemarin ya. Namanya adalah DB aplikasi persediaan yang kita bikin sekitar 6 tabel kemarin teman-teman. Ini akan kita koneksikan atau akan kita sambungkan dengan script yang akan kita buat dengan cara kita membuat file dengan nama file koneksi teman-teman ya. Oke, kita bikin dulu. Yang pertama adalah begini teman-teman. Karena ini full PHP ya, jadi scriptnya seperti ini. Ini kita pakai yang basic aja. Localhost, kemudian database-nya. Database-nya kemarin namanya adalah DB aplikasi perjalanan. DB underscore aplikasi underscore perjalanan. Oke. Kemudian username-nya. Username-nya adalah root standarnya. Kemudian password-nya kosong. Nah, sekarang kita panggil koneksi. MySQLi Connect ya. Pakai MySQLi Connect. Kemudian kita panggil lagi server. Kita panggil username-nya.
kemudian kita panggil passwordnya, kemudian kita panggil juga database-nya ya. Oke. Oke, kita tutup PHP-nya. Oke, jadi kita simpan dengan nama koneksi .php. Oke. Nah, oke ya teman-teman. Jadi hari ini kita berhasil membuat 3 file, yakni kita ulang lagi ya, kita review, yakni menu ya. Menu PHP seperti ini ya. Tampilannya ini ya. Kita coba ya. Menu.php. Nah, ini. Kemudian kita membuat file yang kedua, yakni index.php. Index.php, skripnya yang ini ya, teman-teman. Seperti ini aja. Sebenarnya nanti kita bisa bikin macam-macam ya. Di sini banyak sekali fungsi-fungsi atau contoh-contoh yang keren-keren dari Bootstrap. Kemudian setelah itu kita bikin koneksi untuk menyambungkan database kita dengan script yang kita buat nantinya ya. Oke, jadi begitu teman-teman. Kita akan melanjutkan ke part 3 ya. Ya, kita akan melanjutkan ke part 3. Untuk apa teman-teman? Kita mulai membuat file untuk menu-menu tiap masing-masing tabel ya, seperti tabel petugas, tabel barang, pelanggan, supplier, barang masuk, barang keluar yang sudah kita bikin di sini yang ini teman-teman. Oke, jadi begitu. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.